Welcome to Kita Kan Besti. Hai guys, hari ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman kehidupan dan percintaannya melalui podcast Kita Kan Besti. Ya, kita simak dan kita dengerin ya untuk curhatannya dia. Halo, gimana tuh kabar dia hari ini? Baik selalu, setiap hari pasti baik. Kakak cantik banget ya, usianya berapa ini kak? Coba tempat aku siap berapa guys? Jadi kakak ini kita sebut aja namanya siapa? Mawar, Melati? Nggak masalah, Jadi Tata Rena ini akan menceritakan kisah hidupnya. Dia seorang CEO di usia TCU di usia muda dan punya pengalaman percintaan yang wow, amazing. Oke, siapa yang saya? Jadi guys, actually aku usianya 40 tahun ya. Masih kelihatan gak 20? 40 tahun, aku adalah ibu dari 2 orang anak. Anakku udah besar, udah SMA, dan juga aku sekarang statusnya istri orang. Terus, jadi sebenarnya, aku punya 3 berondong. Kalau kalian para ujiannya aman, tahun berapa? Kalian aman, yang belum dapat jodoh, mungkin jodoh kalian satu lagi. Genzi, aman Genzi. Jadi mungkin kenapa ya? Aku kayaknya tertarik ke jodoh ya. Jadi itu yang membuat aku awet muda masih ya dong gak 20-an. Jadi harus berapa berondong saya untuk sampai ke titik apa awet muda ini. Ini aku udah 1 suami 3 berondong aja udah jadwalku full. Tahu sendiri saya kalau pacaran sama Genzi itu rata-rata itu ngalem, minta perhatian gitu loh. Udah Vika aja deh cukup. Ya awal mulanya gimana itu ceritanya? Jadi aku itu orangnya kayak gimana ya, punya tangki cinta yang besar gitu loh. Kalau dibandingkan dengan rata-rata orang gitu loh. Jadi merasanya tuh 1 suami tuh masih kurang untuk kasih perhatian. Jadi suaminya gak perhatian apa gimana? Ya perhatian, baik banget perhatian, cakep juga. Kalau orang lihat itu mungkin keluarganya Tata itu harmonis, sempurna. Ya aku juga orangnya juga alhamdulillah finansialku juga stabil, terus anak-anak juga sehat, juga terkondisikan semua untuk urusan rumah tangganya. Jadi aku itu aslinya berhijab loh guys. Aku berhijab dan pencitraanku itu kayak wanita-wanita muslimah gitu. Ini karena mengikutin, mungkin berondongnya masih muda-muda ya. Jadi Tatah mengikuti gaya berondongnya apa gimana? Biar imbang gitu apa gimana? Iya sih, jadi berondongku yang pertama itu aku udah 6 tahunan loh guys sama Dewi. 6 tahun, 6 tahun dan dia itu gimana ya kayak punya sifat avoidan gitu loh. Jadi di situ di titik-titik aku kayak mengemis perhatian gitu. Tapi karena satu hal aku nggak bisa lepas dari dia. Udah keterikatan emosional gitu ya. Nah akhirnya aku mencoba untuk open recruitment itu. Oh guys, kalian berondong-berondong yang mau mencari tante-tante. Ya kalau nggak tahu jelas semua ini mungkin Teta ada sesuatu di masa lalu yang belum selesai atau gimana? Jadi mungkin aku di waktu muda ya, waktu remaja kok aku selalu kayak merasa jadi korban gitu. Aslinya kan aku juga orangnya lurus-lurus aja, yang sebenarnya aja. Tapi aku merasanya tuh dari mulai aku pertama pacaran SMP sampai aku menikah itu sampai aku bertemu suamiku aku tuh bisa itu terus guys gitu loh. Ya mungkin itu ya awalnya. Jadi saya merasa dan juga aku tuh sama berenang-berenang tuh aku nggak pakai hati loh ya. Aku nggak pakai hati, kan suka jajanin aja. Iya dan juga aku nggak ada seks ya. Beneran aku nggak boleh kalau kayak gitu.
Ya nggak apa-apa, oke. Tapi nih kalau gini kan jatuhnya akhirnya suaminya Teteh jadi korban ya, Teteh nggak sih? Karena aku merasanya aku sama mereka itu lebih seneng kayak butterfly era gitu loh. Jadi awal-awalnya gitu, cuman yang udah dijalani lama ya. Iya, butterfly era, tetar-tetaran cinta, kakak-kakak cinta gitu loh. Makanya aku tetap berprinsip kalau aku nggak mau ada yang kayak intimate physical touch, paling nggak ada pembicaraan. Tapi menurut Teteh ya, apa ya, keadaan Teteh yang seperti boleh, keadaan Teteh yang seperti ini tuh normal nggak sih Teh? Bukan untuk ditiru, bukan untuk ditiru, bahkan aku itu mau berobat ke psikolog, entah psikolog entah psikiater, karena merasanya itu ya itu tangki cintaku yang besar. Terus gimana caranya untuk memenuhi tangki cinta itu dengan cara yang nggak salah gitu loh. Dengan aku juga sudah mengalihkan dengan berbagai hobi, ternyata ya kok masih open record. Aku rekrutmen beronong enggak. Jadi kalau kita simpulkan ini karena adanya masalah di masa lalu yang belum selesai, akhirnya begitu ada kesempatan dan mungkin juga memasuki ini enggak sih apa usia itu loh, pasca jadi Teteh akhirnya mencari sesuatu yang tidak dia temui saat ini gitu ya. Enggak sih, sebenarnya kata Teteh sih suaminya juga baik, perhatian, tapi kan saudara beda rasanya masing-masing. Dia cuman cari aja butterfly arahnya, cuman kayak kasmaran-kasmaran di awal-awalnya itu aja. Kak misalnya gini loh, Kak misalnya sama suami itu sudah aku anggap sebagai suatu yang bukan spesial, jadi kayak kewajiban gitu. Sedangkan kan kalau sama orang-orang baru itu kan misalnya kadang itu juga aku suka tantangan sih, misal gitu ada cowok yang memang tipeku tuh bisa nggak sih aku mendapatkan dia kayak gitu. Setelah dapet, udah nggak ada ses, nggak ada apa gitu. Ya semakin lancar. Nah, for your info juga, Tata ini sebenarnya sibuk banget tuh. Dia tidur tuh sehari cuma 2 jam guys. Karena sibuknya dia, herannya dia tuh masih bisa ada waktu untuk para berondong-berondongnya. Ya, sesungguhnya itu aku ini sebagai tersangka apa korban itu nggak tahu ya. Tapi kayak merasanya itu kalau dilihat dari berondong-berondong itu jadi korban guys gitu loh. Mereka itu ya kayak berpekan wah mintanya itu kan yang hubungan serius, ya komitmen ya komitmen terus kayak full perhatian penuh kepada salah satunya. Tapi kan aku juga nggak bisa gitu loh. Aku juga tanya aja. Tunggu aja caper. Oke deh, kalau gitu kita sampai di sini dulu untuk podcast kali ini. Teteh yang sudah berbagi. Terima kasih untuk Teteh yang sudah berbagi tentang pengalaman hidupnya. Dan for your information, Teteh ini lagi membuka kelas. Oke. Dan mudah-mudahan sebentar lagi Teteh bisa berobat ke psikolog. Dan Teteh bisa menemukan apa penyebab nama ini dia. Gitu. Semoga Teteh segera baik-baik saja dan bahagia dengan suami, keluarga, dan para berondongnya. Oke, terima kasih banyak. Kita Besti. Bye-bye.